Halo, nama saya Selvia Apriliani. Mohon maaf Bu atau Pak, saya kerjakan dengan sendiri, tidak berkelompok. Karena kemarin saya sempat kerusakan handphone, jadi saya tidak menemukan kontak di dalam grup ekonomi makro. Mohon maaf sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan dari topik 9 sampai topik 12. Topik 9 yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Bentuk perdagangan internasional ada 3 bagian, yaitu yang pertama, perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan antara negara. Yang kedua, perdagangan regional. Perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN. Perdagangan multilateral yaitu perdagangan antar negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, menjalin persahabatan antar negara. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi di negeri kita sendiri. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Yang kelima, transfer teknologi modern. Ada faktor pendorong. Faktor pendorong dari perdagangan internasional adalah: 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas ke lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Terus ada dampak negatifnya juga dari perdagangan internasional. Dampak negatifnya ada: 1. Meningkatkan kebudayaan konsumtif. Yang kedua, menuruni UMKM. Yang ketiga, ketergantungan. Topik 10 tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk dengan negara itu dengan penduduk negara lain. Tujuan penyusunan neraca pembayaran yaitu: 1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Adapun macam-macam neraca pembayaran ada 3, yaitu: yang pertama, neraca pembayaran defisit. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Fungsi neraca pembayaran berikut adalah: yang pertama, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Yang kedua, berfungsi untuk mendapatkan informasi nilai terkait dengan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Topik 11 yaitu tentang valuta asing atau disebut juga falas. Valuta asing adalah pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain. Contohnya, seseorang dapat menukar US dollar dengan euro, atau juga rupiah ditukar dengan US dollar. Namun, untuk mata uang yang akan ditukar akan memiliki rate tersendiri. Misalnya, 1 US dollar akan sama dengan 14 rupiah, maka seseorang dapat menukar uang US dollar dengan konversi rate yang sudah ditetapkan. Fungsi dari valuta asing adalah: yang pertama, alat tukar dan pembayaran internasional. Yang kedua, alat pengendalian kurs. Yang ketiga, alat memperlancar perdagangan internasional. Topik 12 yaitu tentang kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Jenis-jenis kebijakan moneter dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah sebuah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Terima kasih. Ini dia video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Selvia Triliani. Selamat siang.